Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya tekankan bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga meninggalkan apa yang Yesus tidak suka. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Saya mau ini senantiasa menyertai langkah saudara, supaya setiap kali saudara tahu ini Yesus gak suka, jangan pernah kita mengizinkan itu menguasai kita. Sama kita pikir, ya wajarlah, setiap manusia punya kelemahan. I know, setiap orang punya kekurangan, tapi kita harus berjuang. Makanya Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah. Sama-sama bilang, saya harus melatih diri saya. Hidup ini diri harus kita kendalikan, jangan sampai diri kita mengendalikan kita. Amin. Jelas sampai di sini? Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan kita yang kelima. Dan dalam pembahasan kelima kita sedang membahas jangan mencari penghargaan manusia. Saya percaya dihargai adalah bonus. Saya pikir jemaat akan bilang amin. Nggak tahunya nggak ada yang bilang amin. Nggak apa-apa. Baru awal. Solar panasnya agak lama dikit. Ya, tuh. Saya percaya dihargai itu adalah bonus. Saya tidak bilang anak Tuhan tidak akan dihargai. Tetapi yang saya mau bilang, penghargaan bukan sesuatu yang kita cari. Yang setuju sama saya katakan, penghargaan bukan sesuatu yang harus kita cari. Ketik dalam chat saudara yang ada di rumah, penghargaan tidak boleh dicari. Karena Alkitab bilang, kalau kita melayani Kristus dengan benar, Dia akan berkenan kepada Allah dan akan dihargai oleh manusia. Dihargai bukan sesuatu yang harus kita cari, tapi dihargai adalah bonus. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Matius pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya kenapa sih diam? Lihat rambut saya agak aneh sedikit ya. Ya, saya juga aneh lihat rambut saya. Tapi Alkitab bilang, siapa yang tidak seperti anak-anak dia tidak layak sebagai kerajaan sorga. Saya lihat anak-anak salah satunya dia lahir botak saudara, jadi saya ikuti saja firman. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Geren bilang sama saya, Pi, begitu cocok model begitu, Daddy begitu aja terus. Saya bilang, no, Daddy gemuk. Kalau botak, di Amerika cuma 2 orang yang modelnya gemuk atau botak. Kalau nggak pester, gangster saudara. Jadi saya bilang daripada bikin gara-gara janganlah, ya kan. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4, hal memberi sedekah. Ingatlah, bilang sama sebelah saudara tuh, jangan lupa tuh. Bilang sama sebelah saudara, jangan lupa tuh. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, dinilai mereka, dihargai mereka, dikagumi mereka. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau ini tertanam dalam roh saudara. Saya tidak boleh melakukan kewajiban agama saya supaya dihargai orang. Itu private lane saudara dengan Tuhan. Itu urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Jadi orang mau bilang kita beribadah kayak orang gila, biarin aja. Dan ada orang-orang yang benci banget sama orang yang berbahasa roh misalnya. Oh, itu orang-orang yang berbahasa roh itu gereja palsu, itu orang sesat. Biarin, itu urusan kita sama Tuhan. Hello. Ada orang yang kalau menyanyi angkat tangan. Ada orang yang kalau menyanyi agak gemetar-gemetar. Orang mau bilang, Pantekosta itu kerasukan setan. Biarin. Kita beribadah bukan untuk manusia. Kita beribadah bukan dinilai oleh manusia. Ngapain dia pusing nilai kita?
Setuju? Bu, urusan ibu sama suami ibu, yang penting suami ibu suka. Betul nggak? Ada istri yang diam dan suaminya suka. Tetangga nih, bini itu diam banget sih, kayak patung nggak jelas, biarin. Yang penting laki lu suka. Setuju? Ada bini yang pecicilan. Do you know what's the meaning of pecicilan? Pecicilan apa sih? Saya bilang pecicilan apa, dia bilang gini, kayak gua pendeta. Saudara yang kasih ada bini yang pecicilan. Tetangga bilang, gila tuh ya, kayak ani-ani nggak jelas gitu. Biarin. Yang penting laki lu suka. Sampai di sini sudah ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Urusan kita sama Tuhan nggak ada urusan sama orang lain. Kalau orang lain kepo, saudara nggak perlu menanggapi, biar dia gila sendiri, saudara. Karena Alkitab sudah bilang apa, saudara? Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Berarti kita juga nggak perlu komentari cara orang beribadah. Karena jika demikian, kalau kamu urusin orang, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Artinya, the Father will see you. That's only a show. Artinya Bapa hanya melihat saudara, bukan come to Him, but come to let people see you. Jelas kan sampai di sini? Jadi Bapa nggak menilai apa-apa, karena Bapa tahu you are not doing that for Him, you are doing that for other people. Jelas? Kalau jelas minimal gini, gitu. Jadi gua ngerti. Lu lagi dengerin khotbah, bukan lihatin rambut gua. Kayaknya saudara kagum banget. Lanjut. Ya kan? Jadi, apabila kau memberi sedekah atau doing anything, janganlah kau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong. Jadi, gini. Ada satu pernyataan Alkitab yang bilang kalau tangan kanan beri, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Betul saudara? Tapi dalam Alkitab juga dikatakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sebagian bilang kalau gitu Alkitab bertentangan. No. Hanya orang-orang yang jiwanya sakit yang selalu beranggapan Alkitab bertentangan. Tapi kita harus memahami bahwa kadangkala Tuhan berbicara dengan perumpamaan. Jadi maksudnya bukan berarti kalau saudara nolong orang gak boleh diketahuin orang, bukan itu maksudnya. Tapi jangan supaya dikagumi orang, dipuji orang, dihormati orang, dinilai oleh orang. Lakukan segala sesuatunya dengan tulus. Dengan apa saudara? Tulus. Masalah orang mau puji, masalah orang mau mengkritik, masalah orang mau menghujat, itu urusan dia, bukan urusan elu. Jelas gak sampai di sini? Soalnya kalau nolong orang kadang-kala bisa diketahui orang gak? Kadang-kala bisa. Tetapi bukan berarti, gak boleh, bagaimana caranya supaya gak ketahuan orang. No. Yang penting sudah lakukan dengan tulus. Karena yang Bapak lihat adalah hati. Sama-sama bilang yang Bapak lihat adalah hati. Ayo lanjut. Jelas ya. Makanya Alkitab bilang, jangan kau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dari lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Artinya kita buat apapun cuma dua. Yang pertama, because we love God. Dan yang kedua, because we love the people that we serve, atau we love the people that we help, yang kita layani atau kita tolong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kita cuma pengen dilihat orang, kita sudah mendapat upahnya. Ayat 3.
Tetapi jika engkau memberi sedekah atau engkau melakukan segala kewajiban agamamu, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Di sini bukan berarti sama sekali nggak boleh kelihatan orang. No. Karena dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 4 bilang, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepadamu. Persoalannya sekarang bukan dilihat orang atau tidak dilihat orang, tapi kuncinya adalah hati. Walaupun gak dilihat oleh siapapun, but if you carry a wrong motive, kalau saudara membawa motivasi yang keliru, maka itu bersalah di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu segala yang dia buat, hanya Tuhan yang menilai. Amin. Sama-sama bilang saya rindu. Nah, saya coba catat begini, klik. Salah satu kerja iblis yang paling sukses, sama-sama bilang sama saya, paling sukses. Salah satu kerja iblis yang paling sukses terhadap orang-orang rohani adalah, klik, membuat orang-orang rohani melakukan kegiatan rohani dengan motivasi duniawi. Saya tidak bilang it's wrong kalau saudara ke gereja lalu saudara masukin di Instagram. Saya nggak bilang it's wrong. Boleh aja. Be yourself. Ada orang makan bubur ayam, taruh di Instagram. Cat rambut, taruh di Instagram. It's okay, model sudah begitu, mau diapain? Tapi ada orang pencitraan, cuman yang bagus-bagus gitu. So, be yourself. Hidup ini yang penting saudara senang. Instagram saudara, ngapain urusin orang? Setuju saudara? Kalau saudara pusing sama komen orang, matiin komennya. Saudara nggak usah matiin orangnya biarin aja hidup. Iya kan? Kok susah banget, iya kan? Ntar kalau saudara blok orangnya ribut gitu. Kenapa gua di blok? Instagram saudara ya blok aja daripada kepala saudara sakit. Iya kan? Simple aja. Tapi maksud saya adalah bukan sama sekali nggak boleh. Orang juga bingung, ini orang Kristen bukan sih? Nggak pernah gua dengar lagu rohani. Tapi tenang aja, kalau sudah pasang lagu rohani di situ atau gambar rohani, pasti ada aja pencitraan. It's okay. Ada orang-orang yang senang memaki saudara. Berbuatlah baik, biarkan dia senang saudara. Ya kan? Karena ada orang jiwanya apa saudara? Sakit. Jiwanya apa saudara? Sakit. Kalau saudara memang nggak bisa tenang gara-gara komen orang, cuma dua, matiin komennya atau berhenti pakai medsos, pakai majalah dinding depan rumah saudara, mading saudara. Saya bingung, ada orang sekarang tuh apa aja dibawa stres. Tapi kuncinya yang Alkitab mau bilang, Tuhan sedang mau melihat anak-anaknya tulus. Karena salah satu yang setan mau adalah we doing the spiritual things, kita melakukan hal-hal rohani, tapi dengan alasan yang apa? Duniawi. Pastikan apapun yang saya kerjakan untuk Tuhan. Alkitab bilang biarlah apa saja yang kamu kerjakan, kamu mengerjakan untuk Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya mau pastikan apapun yang saya kerjakan keluar dari hati saya yang terdalam. Orang mau komen apapun sama saudara, it's okay. Anak Tuhan harus punya faith in God. Sama-sama bilang saya harus punya iman. Tapi orang yang punya iman juga harus bisa cuek terhadap omongan orang. Kritik yang baik, nasihat yang membangun kita terima. Sama-sama bilang kritik yang baik, nasihat yang membangun harus saya terima.
Tapi omongan orang kepo harus kita cuek. Saya selalu bilang, kadang-kala saya sakit hati loh. Kadang-kala saya apa saudara? Sakit hati loh. Setiap minggu saya ngomong, saya mengucapkan berkat, saya sampaikan firman. Bisa-bisanya Senin sampai Jumat, tapi Senin sampai Jumat juga saya khotbah loh. Saya ini manusia yang khotbah dari Senin ketemu Senin. Betapa sakit hatinya saya, jemaat susah-susah. Emang lu pikir khotbah itu gampang loh? Persiapannya susah loh. Kalau enggak saudara aja yang khotbah sini. Enak aja saudara. Saya udah mulai emosi nih. Mungkin saudara udah kebiasaan dengar saya khotbah, saudara pikir oh gampang khotbah itu. Coba khotbah sini. Mau gantian? Betapa sakit hatinya saya coba. Tiba-tiba ada orang komen di Instagram saudara. Ada orang komen di Facebook saudara. Terus bikin saudara stres. Kalau saya boleh saya samperin orang, saya gampar-gamparin saudara-saudara. Saya khotbah sampai botak begini. Rontok semua. Saudara ngerti gak? Betapa sedihnya gitu hati saya. Tiba-tiba saya dengar ada jemaat, aduh pendeta saya stres, pendeta ada orang komen begini, komen begini, komen begini. Dalam hati saya, terus gue khotbah selama ini dijadiin pikiran apaan? Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jemaat sekalian, kritik yang baik, nasihat yang membangun harus kita terima. Sama-sama bilang sama saya, kritik yang baik, nasihat yang membangun, mendewasakan saya. Tapi komen-komen kepo harus kita abaikan. Sama-sama bilang harus saya abaikan. Jadi hidup kita asik. Yesus suka di komen kepo enggak? Sering. Ada orang mencuci kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yang komen kepo siapa saudara? Orang Farisi? Bukan. Ahli Taurat? Bukan. Muridnya sendiri. Kenapa minyak itu tidak dijual dan hartanya diberikan kepada orang miskin? Itu kalau zaman sekarang pasti masuk di Instagram. Dan pasti semua orang memaki Yesus. Karena orang sekarang senang membangun apa saudara yang selalu saya bilang? Framing. Kan framingnya Yudas lebih keren saudara. Sama-sama bilang sama saya, pengkhianat framingnya biasanya lebih keren. Sama-sama bilang sama saya, pengkhianat framingnya biasanya lebih keren. Anak Tuhan gak cari framing. Anak Tuhan cari yang berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang anak Tuhan gak cari framing. Yudas bangun framing. Karena kalau dia menjual kemiskinan, kelihatannya lebih keren. Kalau dia jual kemiskinan, kelihatannya lebih apa? Keren. Kalau komentar dari Yudas masuk di Instagram, saya percaya Yesus pun akan dimaki-maki banyak orang. Karena itu hari ini saya hanya mau ingatkan saudara, hidup fokus pada Tuhan. Hidup apa saudara? Fokus pada Tuhan. Nah lanjut. Jadi salah satu kerja iblis yang paling sukses, membuat orang-orang rohani melakukan kegiatan rohani dengan motivasi duniawi. Dan yang kedua, kalau setan gak berhasil membuat kita yang rohani melakukan alasan duniawi, yang kedua iblis akan membuat kita stres.
Karena kita melakukan yang rohani dengan alasan rohani, tetapi di framing secara keji. Sampai akhirnya kita kecewa dan putus asa. Dalam hidup saya punya prinsip. Prinsip saya begini, yang tahu hati saya adalah saya sendiri. Semua orang boleh puji saya, tetapi saya tahu kalau hati saya busuk. Tapi sebaliknya, semua orang boleh memaki saya, tapi saya juga tahu kalau hati saya benar. Halo? Pertanyaan saya, saudara tahu nggak kalau hati saudara bersih? Halo? Saudara tahu nggak kalau hati saudara bersih? Yang kedua, saudara tahu nggak kalau hati saudara busuk? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya lebih tahu tentang apa yang di hati saya. Ya, dan sebagai gembala saya mau bilang, jaga hatimu. Karena Alkitab bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Haleluya. Lanjut. Nah, saya pelajari gini, klik. Motivasi duniawi contohnya, apapun saya lakukan untuk mencari keuntungan finansial. Dan ini salah. Karena Alkitab bilang kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti engkau seumur hidup. Orang dunia berbuat apa saja untuk mendapatkan uang. Anak Tuhan sebaliknya, apapun dia kerjakan dengan yang terbaik, dan ada saja berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Karena prinsip kita Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan, added unto you. Yang kedua, motivasi dunia untuk mendapat apa? Pujian, simpati, dan penghargaan manusia. Saya mau bilang, nggak penting. Karena manusia itu berubah. Kalau apa yang dia mau ada pada saudara, engkau dipuji. Tetapi orang yang sama, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau dari saudara, engkau akan dimaki-maki. Setuju nggak saudara? Karena itu jangan fokus pada manusia. Bilang sama sebelah saudara, jangan fokus sama manusia. Bilang sama sebelah saudara, lu kurang stres apa? Kadang-kala bini aja gak ngerti apa yang dia mau. Kadang-kala laki aja gak ngerti apa yang dia mau. Ngapain saudara mikirin itu? Tapi satu yang saya tahu pribadi yang paling stabil adalah Tuhan kita. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Tidak akan turun, tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan. Yang ketiga, motivasi di sini untuk memanipulasi pandangan orang, sehingga kita terlihat baik dan rohani. Saya selalu bilang gini, ngapain mencari pujian dari manusia? Semua orang bilang kita rohani sekalipun, kalau Tuhan bilang enyahlah kamu, hai kamu yang berbuat kejahatan, kelar hidup lo. Tapi sebaliknya semua orang bilang gak beres. Yesus itu sampai dibilang Belzebul. Yesus itu sampai dibilang mengusir setan dengan penghulu setan. Yesus itu berhasil di framing ancur-ancuran sampai dia disalib. Pribadi yang penuh kasih. Dia pergi ke seberang danau untuk makan. Karena tidak ada waktu baginya untuk beristirahat. Tapi kemudian orang banyak ada di situ. Yang niatnya mau istirahat untuk makan, dia hentikan. Dia melayani karena dia melihat orang lelah seperti tak bergembala. Dia lihat ibu janda keluar dari pintu kota Nain, menangis. No one can help her. Tapi dia bilang, ibu jangan menangis. Dia masuk kolam Bethesda. Dia lihat orang yang sudah 38 tahun terbaring di situ. Dia bilang, maukah engkau sembuh? Dia sengaja
ambil perbatasan Samaria dan Galilea. Karena dia tahu orang-orang kusta dari Samaria, orang-orang kusta dari Galilea, semua dibuang ke situ. Imam menghindari jalan itu, tapi dia sengaja masuk ke situ. Dia tahu orang-orang kusta yang terbuang ada di sana. Sampai orang kusta bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus kan nanya, sakit kamu apa? Kusta. Ya, saya pikir panu. Kalau cuma panu bolehlah, kalau kusta aduh berat. No. Dia bilang, aku mau. Saudaraku, Yesus pribadi yang tidak pernah berbuat salah. Tapi framing bisa begitu sukses. Sampai orang bilang, salibkan dia, salibkan dia. Yesus gak bilang, lu tega ya. Dan dunia ini yang kita sedang jalani hari-hari ini. Saya mau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan, saya gembalakan, tetap semangat. Saya nggak mau lihat saudara lemah hanya karena orang menyerang saudara. Karena yang saya mau bilang, yang menyerang akan selalu menyerang saudara. Saudara nggak butuh klarifikasi, saudara nggak butuh apapun, yang menyerang saudara akan tetap menyerang saudara. Tapi yang saya mau, saudara tetap fokus pada Tuhan dan melihat kemuliaan yang dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Setan akan buat kita lelah menanggapi orang sampai kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sama-sama bilang, setan coba membuat saya lelah menanggapi orang sampai saya tidak ada kesempatan untuk melakukan yang Yesus mau. Jelas? Jadi ingat, ada 3 hal motivasi duniawi yang coba setan taruh. Yang pertama, apa tadi? Untuk membuat kita hanya mikirin keuntungan finansial. Yang kedua, sampai kita cari pujian, simpati dan penghargaan manusia. Yang ketiga, sampai kita memanipulasi, membangun framing pandangan orang sehingga kita terlihat baik dan rohani. Itu namanya munafik di hadapan Tuhan. Karena tulus itu dari dalam terpancar keluar. Orang mau nanggapin apapun bukan itu persoalan kita. Yang penting hati kita bersih dan terpancar keluar. Orang mau puji, orang mau maki, kita belajar dari Kristus. Kristus dipuji dan dimaki, tetap melakukan yang Kristus kehendaki, yang Bapa kehendaki. Maka dia bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Klik. Nah, saya coba pelajari 3 hal ini, semuanya ini dikerjakan dengan apa? Pencitraan. Sambil melakukan framing-framing yang penuh kepalsuan. Nah, dunia ini saya sebut dunia apa? Pencitraan. Makanya adik-adik muda, lu kalau lagi pacaran, jangan pencitraan. Makanya banyak orang nikah 1 tahun, 2 tahun lalu stres gitu. Kalau gua tahu nikah kayak begini, mendingan gua nggak nyangka ternyata suami saya begini, ternyata bini gua begini. Nah, saudaraku, sama-sama bilang sama saya, pencitraan itu merusak. Anak Tuhan tampil apa adanya, anak Tuhan biasa aja. Mau dihina, mau dimaki, mau diserang, mau dijatuhkan, mau dikutuki, kita berjalan pada rancangan Tuhan. Amin. Nah, dunia di mana kita hidup, dunia yang makin penuh dengan framing. Tapi anak-anak Tuhan berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Saya rindu melihat jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan menjadi orang-orang yang asik. Menjadi orang-orang yang lurus. Menjadi orang-orang yang hatinya penuh kasih. Amin. Klik. Nah, saya pelajari di hadapan Bapa, manusia dengan pencitraan yang tadi saya jelaskan itu, di hadapan Bapa, klik yang pertama, tidak akan beroleh upah Bapa. Artinya Bapa nggak peduli. Karena apapun yang dia kerjakan, dia hanya mencari pujian manusia. God knows. They are not doing that for him. They are doing that just for human being. Dia melakukan itu bukan kepada Bapa, hanya kepada manusia, ya. Jadi kalau sudah mengerjakan pelajaran matematika, guru fisika tidak akan menilai. Setuju? Kalau sudah mengerjakan matematika, yang menilai siapa? Guru matematika. Kalau
Kalau saudara buat apapun untuk manusia, yang akan menilai saudara adalah manusia. Bapak nggak akan peduli. Karena God knows. Saudara sedang melakukan assessment manusia. Kenapa kita nggak peduli dengan nilai dari manusia? Karena kita sedang mengerjakan heaven assessment. Bu, Pak, kalau engkau mengerjakan pelajaran matematika, guru matematika kasih nilai 9, itu udah benar. Guru olahraga sudah ngasih nilai 2, biarin aja. Karena itu pelajaran matematika. Manusia mau kasih nilai 0 sekalipun, yang kau kerjakan pekerjaan Bapa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Jadi hadapan Bapa yang seperti ini, satu, tidak akan beroleh upah Bapa, dan yang kedua dikategorikan sebagai orang munafik. Taruh tangan kanan sudah di dada, bilang, saya tidak mau jadi orang munafik. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Klik. Anak Tuhan Yesus mencari perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus cari perkenanan Tuhan. Klik. Galatia 1 ayat 10 bilang, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku apa? Bukan hamba Kristus. Jelas ya saudara ya? Kalau kita masih ingin berkenan kepada manusia. Jadi Paulus kepada jemaat Galatia bilang, harinya akan tiba di akhir zaman, kita akan ada pada garis yang sangat tegas. Kalau kamu mau coba berkenan kepada Tuhan, kamu gak akan bisa berkenan kepada manusia. Dan saya perhatikan, inilah zamannya. Zaman sekarang kita nggak bisa di tengah. Zaman sekarang kita nggak bisa di tengah. Kalau sudah mulai menolak merokok, minum mabuk, judi, tayangan-tayangan cabul, orang kan bilang sudah aneh. Orang akan bilang sudah nggak asik. Makanya Paulus bilang, adakah masih ku cari kesukaan manusia? Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, aku tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan aku bukanlah hamba Kristus. Karena seorang hamba Kristus, dia cari perkenanan Allah. Dan bonusnya, orang mungkin gak suka sama saudara, tapi orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan dalam dirimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Klik. Adapun yang saya coba catat, apa sih yang menyenangkan Tuhan? Satu, lakukan segalanya dengan dasar kasih. Apapun yang kau kerjakan, mau orang puji saudara, mau orang kritik saudara, mau orang hina saudara, mau saudara dihormati, mau saudara dimaki, tetap lakukan segalanya dengan kasih. Dan dalam hidup saya punya kesimpulan. Apapun yang saya kerjakan dengan kasih, tidak semuanya bisa dihargai oleh manusia. Apapun yang saya kerjakan dengan kasih, kan saya suka dengar orang bilang gini, kalau engkau melakukan dengan kasih pasti dihargai oleh manusia. Saya bilang hari ini, tidak semua yang kau lakukan dengan kasih akan dihargai oleh manusia. Karena manusia hanya menghargai apa yang dia suka. Betul? Tetapi apapun yang kita lakukan dengan kasih, kita puas karena kita nggak peduli sama pemandangan manusia. Kita hanya tahu apa yang berkenan kepada Kristus. Jelas nggak sampai ini? Saya ambil contoh ya.
orang minjem duit sama saudara 3 juta. Lalu sudah hitung-hitung, kalau saya minjemin hari ini temen, besok kita musuhan. Sudah hitung-hitung, saudara cuma punya 500.000 yang saudara rela kasih dia. Lalu saudara bilang, you know what, you don't need to borrow. Gua ada 500.000, ini gua kasih tulus buat lu. Kalau lu mau kembaliin syukur, lu gak mau kembaliin, it's okay. Out of my heart. Ada orang-orang yang thankful person. Ya udah deh, mungkin gua nggak dapat 3 juta, tapi 500.000 ini minimal gua nggak minjem. Happy. Tapi ada orang-orang yang memang unthankful. Bahasa Belandanya bilang ondang bar. Memang nggak pernah seneng gitu. Karena yang ada di otaknya, lu kan bisa bantu gua 3 juta, kenapa lu nggak ngasih? Ada orang yang nuntut tapi lebih kejam daripada Hitler. Pernah gak saudara ketemu orang kayak gitu? Minjem tapi lebih galak, mengharapkan sesuatu tapi lebih neken gitu. Tiba-tiba saudara kasih nih 500.000, tulus gak? Tulus. Dengan hati gak? Dengan hati. Mengasihi gak? Mengasihi. Tiba-tiba saudara di luaran diomongin, tuh orang pelit setengah mati. Dia beli sepatu buat anaknya 7 juta. Gue cuma minjem 3 juta aja. Gue bilang sama dia kembaliin, gak dikasih. Cuma dikasih 500.000. Pembantunya dia kasih lebih banyak lah. Bu, kecewa gak bu? Kalau lu kecewa, lu bego bu, bener bu. Kan sudah udah lakukan dengan kasih. Sudah harapkan dia yang kembaliin atau Tuhan yang kembaliin? Sudah harapkan dipuji oleh dia atau Tuhan? Kalau dia puji, paling dia bilang, waduh keren lu ya, hebat lu ya, nggak ada gunanya. Tapi kalau Tuhan yang puji, Tuhan bilang sama malaikat, dia lakukan dengan kasih, ganti dengan berkat yang berkelimpahan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jelas sampai di sini? Jadi yang pertama, apa yang berkenan kepada Tuhan, lakukan segalanya dengan dasar kasih. Dan saya bikin disclaimer buat saudara hari ini. Kalau engkau melakukan dengan kasih, gak semua orang bisa menghargai saudara. Tetapi pastikan kau puas karena Kristus menghargai saudara. Jelas? Yang kedua, adapun yang menyenangkan Tuhan, segala yang kita kerjakan harus berlandaskan iman. I do it because I know God wants me. Jadi kita kerjakan bukan hanya gimana dia puji saya, gimana saya look good. Di akhir zaman gak bisa saudara-saudara kita main framing seperti itu. Yang penting kita tahu yang saya kerjakan ini menyenangkan Tuhan. Saya mau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Stop sama framing. Stop berusaha look good. One day you will get frustrated. Dan saya ngerti ada banyak saudara sebetulnya hari-hari ini sudah frustasi. Saya ingin look good in front of your mother-in-law. Saya ingin look good in front of your family-in-law gitu. Keluarga-keluarga, apa itu ipar saudara dan lain-lain. Boleh nggak mulai hari ini? Saya nggak bilang jadi orang cuek. Sabodo, dia mau senang nggak mau senang terserah dia. No, saya nggak bilang kita harus jadi orang cuek. Kita harus jadi orang yang beriman. Apapun yang kita tahu Tuhan mengendaki, lakukan. Karena Tuhan bisa lebih dipercaya. Sama-sama bilang, Tuhan saya bisa lebih dipercaya. Ketika dia berkenan, dia nyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, apa yang menyenangkan Tuhan? Taat pada segala perintahnya. Dalam firman Tuhan serta tuntunan Roh Kudus, itu aja. Pokoknya kalau itu firman Tuhan, lakukan. Orang mau hina, orang mau maki, lakukan. Amin. Kalau itu Roh Kudus yang ngomong, semua orang mau fitnah saudara, semua orang mau maki saudara, semua orang mau menyerang saudara, it's okay. This is what I know
what I understand about the Spirit of God. Kalau saya tahu ini yang saya percaya, Roh Kudus membimbing saya. Pertanyaan saya sederhana. Semua orang dibimbing Roh Kudus dengan cara yang sama enggak? Halo? Semua orang dibimbing Roh Kudus dengan cara yang sama enggak? Pertanyaan saya. Di dunia ini ada gereja yang paling hebat enggak? Ada gereja yang ibadahnya lebih kalem. Itu dibimbing Roh Kudus atau roh setan, saudara? Ada gereja yang ibadahnya lebih ramai. Itu dibimbing Roh Kudus atau roh setan? Yang saya percaya, Roh Kudus membimbing setiap orang berbeda-beda. Saya tidak berhak menilai tuntunan Roh Kudus pada diri seseorang. Dan itu berarti engkau pun tidak perlu dikecewakan dengan pandangan orang tentang tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ada orang yang kalau berdoa itu berlutut dan menangis. Ada orang yang gak sejahtera. Lu nangis-nangis gitu, Pentekosta lu ya? Lu karismatik banget sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa saudara. Ada orang yang kalau doa, Tuhan, engkau di sana, aku di sini. Bernama Tuhan. Tuhan gak bilang berisik. Yang bilang berisik adalah manusia. Ada yang gak sempat Tuhan, baru tuh udah nangis tuh. Tuhan gak bilang cengeng. Apapun yang saudara ikuti bimbingan Roh Kudus, itu yang mendatangkan damai sejahtera. Kasih tepuk tangan ya para buat Tuhan. Jadi ingat ya, apa sih yang berkenan kepada Tuhan? Satu, lakukan segalanya dengan dasar kasih. Apa sih yang menyenangkan Tuhan? Segala yang kita kerjakan harus berlandaskan iman. Bukan sibuk dengan nanggapin orang-orang kepo yang gak jelas. Yang ketiga, taat pada segala perintahnya dalam firman Tuhan serta tuntunan Roh Kudus. Saya ini sangat percaya bahwa setiap orang dibimbing Roh Kudus dengan cara yang berbeda-beda. Tapi jangan-jangan roh setan. Loh, Alkitab bilang Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Tuhan tidak akan memberikan roh setan kepada anak-anaknya yang minta roh Tuhan. Intinya, kita nggak usah pusing dengan omongan orang, karena bisa jadi setan nggak suka lihat kita berjalan pada jalan keindahan bersama Tuhan. Setan kirim orang untuk mengacaukan frekuensi kita. Sampai akhirnya kita pikir Vox Populi, Vox Dei. Yang diterima oleh orang, itulah tuntunan Roh Kudus. Hari ini saya mau bilang, yang membawa saudara makin dekat dengan Tuhan, itulah tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus segala sesuatu yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan, makin meninggalkan dosa. Klik, lanjut. Yang terakhir saya pelajari, adapun yang menyenangkan Tuhan selalu memiliki kerinduan apa? Jadi berkat. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ketika pikiran kita, apalagi yang bisa saya dapatkan? Gimana saya dipuji, gimana saya dihargai, gimana saya dihormati, gimana saya diberkati. Jangan-jangan itu hati duniawi saudara. Tetapi yang berkenan kepada Tuhan sudah percaya aja. Kalau kita jadi berkat, maka berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Terakhirnya saya jelaskan begini. Klik. Sebagai penutup saya catat di sini begini. Saya sempat tulis di sini. Apa sih sebetulnya yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita? People are going to love you or hate you. Orang-orang bisa mencintai saudara, tapi bisa juga membenci saudara. Saya catat gini, don't waste time trying to control that. Ada orang-orang yang benci saudara, ada orang-orang yang cinta saudara. Jangan
buang waktu untuk ngatur, oh ini menyenangkan nggak, ini mengecewakan nggak, ini membahagiakan nggak, ini menyakitkan nggak gitu. Saya catat di sini gini, spend your days pleasing God. Sediakan waktu saudara, fokuskan waktu saudara hanya untuk menyenangkan Tuhan, not people. Karena kalau kita masih mencari kesukaan manusia, kita bukan hamba Kristus. I want to hear God say, well done my good and faithful servant. Ujung-ujungnya kita ingin akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bilang, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Berikan tepuk tangan yang meriah.